Saya tidak menanyakan kenapa Uwas tidak berjenggot. Tapi yang mau saya tanyakan, benarkah Aisyah berkata jika orang memiliki jenggot lebih tampan? Karena saya pernah dengar ada hadis seperti itu. Tak tahu saya. Yang jelas menurut mazhab sebagian ulama mazhab Syafi'i, jenggot itu hukumnya sunat, tidak wajib. Maka siapa yang berjenggot silakan. Jangan mengejek yang berjenggot tak berjenggot. Yang sudah berjenggot jangan mengejek yang tak berjenggot. Yang tak berjenggot jangan ngejek. Aku tengok kau berjenggot ni macam kambing. Datang yang berjenggot, aku wetus sampean anjing gitu. Berkelahi, bertumbuk, bertinggi. Yang berjenggot silakan. Yang berjenggot silakan. Yang tak berjenggot, maka belilah minyak kemiri, gosok-gosoklah. Jangan berkelahi gara-gara jenggot. Ada berkelahilah Korea Utara sama Korea Selatan. Bertengkar Korea Utara sama Korea Selatan, dibawa ke pengadilan internasional Den Haag Belanda. Ditanya sama hakim, kenapa kalian berkelahi? Karena rudal Scud. Kenapa kalian berkelahi? Karena bom atom. Tiba-tiba datang pengadilan internasional dari Indonesia. Kenapa kalian berkelahi? Gara-gara jenggot. Datang kata hakim itu, pergi balik sana. Makin banyak aja kertasnya. Apa hukumnya membaca bacaan Quran di HP smartphone? Terkadang HP tersebut dibawa ke kamar mandi. Kalau Quran ini dibawa ke kamar mandi tak boleh. Bawa Quran ini ke dalam WC tak boleh. Karena dia zahir nyata, ada dia nampak. Tapi kalau HP itu, kalau muncul tulisannya Quran digital, hidup dia, dalam keadaan hidup, dibawa ke kamar mandi tak boleh. Tapi kalau dalam keadaan off, mati, boleh. Off, gelap, tak ada dia, boleh. Mana dalilnya? Ada dalam fatwa ulama Saudi Arabia, boleh. Lalu ada orang yang bertahan, nggak boleh Pak Ustaz, kan dalamnya ada Quran. Di dalam kepala ini kan ada Quran. Ada Quran, walaupun tak 30 juz, tapi juz, janganlah dipotong. Di dalam kepala ini ada Quran. Dan kalau saya mau masuk WC, apa saya keluarkan otak saya? Enggak, dia boleh dibawa ke dalam WC karena dia tak nampak. Yang tak boleh itu di dalam WC. Bismillahirrahmanirrahim, itu tak boleh. Bawalah HP yang ada smartphone. Saya ingin tanya, apa benar mencuci, masak sebagainya tidak termasuk kewajiban istri? Jadi kau mau apa? Melainkan adalah kewajiban suami. Jadi apa saja hak-hak istri dan kewajibannya Pak Ustaz? Ini kurang menjawab. Suami ketika Aisyah datang menghadap, ketika Fatimah datang, nama anak Nabi Fatimah apa Aisyah? Fatimah nama suaminya Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, kasihlah aku pembantu. Itu kan banyak budak-budak hasil terampasan perang Badar, untuk menimba air, untuk membuat adonan tepung gandum, karena tanganku capek. Kira-kira waktu itu Fatimah menimba air atau tidak? Yang menimba air Fatimah, yang membuat tepung adonan gandum Fatimah. Jadi istri itu tetap bekerja membantu suami. Tapi kalau suami itu kaya, dibuatkannya lah pembantu satu orang khusus untuk menimba air aja kerjanya. Yang satu membuat sampai memotongkan kuku pun ada satu pembantu. Mengorekkan telinga ada satu orang. Maka pikirlah baik-baik. Sedangkan anak Nabi Muhammad saja pun menimba air dan buat adonan gandum. Maka apalagi kita. Tapi kalau bapak kaya, duit banyak, maka carilah pembantu untuk memasak, untuk macam-macam. Itu makanya kadang bapak-bapak itu ditengoknya istrinya susah, dibilangnya sama istrinya, istriku mau beban kau ringan? Mau bang, ku cari satu lagi ya. Janganlah marah bu, peace.
Berdosakah kita memarahi ayah? Ini banyak betul yang memarahi ayah. Kedua orang dah. Yang satu tadi kena merokok. Ayah jalan yang benar, tak boleh ayah kalian marah-marahi. Wa in ja'adaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ayahmu itu mengajak engkau untuk mensyirikkan aku, fala tuti'huma, jangan kau patuh sama dia. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi kau tetap bergaul dengan baik. Marah-marah tak boleh. Ya, ayah mau dengar ceramah enggak? Mau? Ini dia ya ceramah. Apa isi ceramahnya? Tunggu sebentar hidupkan ya. Ya. Hai kalian yang tua-tua, tobatlah, neraka jahanam tempat kalian. Siapa ini? Ustaz Somad ya. Ini ku tengok Ustaz kau ni sesat ni. Tak apa-apa dia marah sama saya. Tunjukkan aja video saya. 31.380.900 rupiah. Ini yang payah nyimpannya ni. Hasil perolehan kotak malam ini 31.380.900 rupiah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan yang sudah bersedekah, apa doa malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa, berilah ganti pada orang yang bersedekah dan yang tak bersedekah. Allahumma ati mumsikan talafa, beri kebinasaan pada siapa yang tak bersedekah. Itu bukan saya, doa malaikat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Maka bersedekahlah, keluarkan kotak lagi. Bagaimana hukum dosa memberi makan anak istri, santunan anak yatim, memberi bantuan masjid, tapi hasilnya dari tuyul? Dulu waktu saya kecil katanya kalau ada orang di kampung itu bertuyul, maka ambil kacang hijau, letakkan depan pintu. Nanti tuyul itu pas lewat tuh pleset. Oleh itu letakkan air, nanti tuyul itu asik main, artinya terbit matahari tak jadi deh. Itu tuyul dulu, tuyul bodoh. Jadi kalau ada orang punya pesugihan, babi ngepet, tuyul, hantu, nyiblorong, suster ngesot, maka duitnya banyak. Dia pakai pergi haji umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau berangkat dengan uang haram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Tertidur jemaah. Tak ada gunanya berangkat. Zaduka haram karena kau berangkat dengan uang haram. Oh, akhirnya disantuninya anak yatim. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Streamingnya mana? Streamingnya. Selamat ya. Innallaha thayyibun, Allah Maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Thayyib artinya suci. Thayyib suci. Sekarang dirubah orang thayyib tak pulang-pulang. Berkata talak dalam hati, apakah nikah yang dijalani sah? Dan talak sudah diucapkan lebih dari 3 kali, harus mengucapkan harus nikah ulang di mana saksi? Tolak dalam hati, tak keluar dari mulutnya. Ditengoknya bininya sedang merungut, tapi tak keluar mulut. Itu tak jatuh. Yang jatuh talak itu talak, itu jatuh. Atau disuruhnya pulanglah kau. Kalau perempuan, kalian yang baru-baru nikah atau yang sudah lama nikah dan suami kalian berkata pulang kau sana, itu namanya tolak. Sirotnya sirot kinayah, kata-kata kiasan. Pulang kau sana, jangan pulang, tanya dulu maksud Allah. Kalau niat dia niat cerai, maka jatuh talak 1. Tapi kalau tak ada niat cerai, makanya kalian perempuan harus ngerti fikih nikah. Pulang kau sana, maksud apa abang-abang? Talak 1 apa nyuruh pulang? Enggak, maksudnya pulang aja. Itu gunanya kalian ngaji. Siapapun ustaznya datang ngaji, masukkan anak-anak sekolah biar paham. Dah, bagaimana Pak Ustaz kalau orang talak 3? Apakah harus mengucapkan nikah ulang? Hatta tanki'a zawjan ghairah. Istrimu yang sudah kau jatuhkan talak 3,
lalu kau mau balik lagi, maka tak boleh sebelum dia nikah dengan orang lain. Maka jangan sembarangan. Kalian yang laki-laki jangan emosi. Sikit-sikit jangan. Tak boleh. Tenang, jangan. Kalau sudah sampai 3 tak ada lagi. Macam tertulis di gerobak truk, bukan perpisahan yang kutangisi, tapi carun tak lama. Bagaimana sebelum azan berkumandang kalau kami mengaji dulu? Mantap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Mantap. Carilah yang agak panjang sedikit. Kemudian azan telah dikumandangkan, tapi jamaah tidak ada satupun. Kemana orang-orang lirik tak datang? Apakah qomat dikumandangkan dan bagaimana yang azan tadi menjadi imam, dan gimana nanti niatnya imam adaan atau qadaan? Kalau kau sudah azan, kasih waktu itu buat jam 15 menit setelah azan iqamat. Kalau di Masjidil Haram setengah jam, buatlah 15 menit. Mana tahu ada yang sedang nakik gotak, belum kering lagi karet yang dicampurnya batu bata tadi. Nanti setelah dia sampai, barulah qomat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Silakan Pak, silakan. Dia yang azan, dia qomat, dia juga maju jadi imam. Masih syukur tuh, ada makmum silent. Ada tak ada makmum sama sekali. Sudah 15 menit tak ada, dia iqamat, dia maju. Usolli fardhu subhi raka'ataini adaan imaman. Nah, jelas-jelas tak ada makmum, imaman juga ada. Allahu akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak ada. Mungkin nanti rakaat kedua. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma adina fi man hadait. Mungkin sedang batu, Mama. Assalamualaikum warahmatullah. Memang tak ada. Begitulah nasib imam sekarang. Kalau sampai masjid itu kosong, tak ada orang sholat berjamaah, istahwadat alaihimus syayatin. Satu kampung itu diganggu setan. Maka jangan heran, kadesnya kesetanan, RW-nya kesetanan, RT-nya kesetanan. Kenapa? Meninggalkan sholat berjamaah. Jangan sampai tinggal sholat berjamaah. Allahu Akbar. Tengok subuh besok. Bagaimana menjadi imam tapi bacaannya tak fasih, hurufnya fa, kadang dibacanya wa. Masih syukur fa ke wa. Ada pa, bacaan lahum. Ijajah Nasrullah. Makanya sekolahkanlah anak sekolah agama. Apa pula A'udzu billah. Apa cu? A'udzu billahi minas syaiton. Apa syaiton itu? Shin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Maka belajarlah. Kadang kalau saya sedang musafir, sholat di pinggir jalan, sholatnya di masjid, bukan pinggir jalan. Sholat di masjid pinggir jalan, begitu selesai sholat, kenapa dia yang maju, Pak? Pak, kenapa dia yang maju? Masih syukur dia mau maju, Pak Ustaz. Kalau dia tak ada orang sholat sini. Makanya diangkatlah imam. Mana bisa kami angkat imam pakai CPNS? Tak usah pakai CMS. Jadi Honda. Honor daerah. Angkatlah dia. Allahu Akbar. Kita tengok nanti pengangkatan. Bagaimana kalau kita mau mandi wajib? Baru jam 10:30. Apa cerita mandi wajib? Tenang. Bagaimana kalau kita mau mandi wajib? Apakah kita wudhu terlebih dahulu? Begitu sampai ke dalam kamar mandi,
Idza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau kamu bangun tidur, fala yuqmis, jangan masukkan tanganmu ke dalam ember bejana, li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena kau tak tahu tanganmu tadi nginap di hotel mana. Cuci dulu. Habis kau cuci tangan, ini yang dilakukan Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah cuci tangan, basuh kemaluan. Setelah itu barulah berwudu, basuh muka, kumur-kumur, keluar hidung, istinsyaq, madmadah, buat hidung. Setelah itu barulah basuh muka. Setelah basuh muka, basuh tangan. Setelah itu kepala. Kepala agak basah-basahkan sedikit supaya jangan sampai terkejut kulit kepala waktu disiram air nanti. Setelah itu telinga, habis itu kaki, siram dari bawah. Siram dari bawah. Tadi pagi waktu kami mandi di Sungai Batang Gangsal, ada pula kawan-kawan ini lah ngetes-ngetes saya. Ustaz Somad, kaki duluan atau mana duluan? La ilaha illallah. Kalau di tepi sungai itu serahlah. Mau salto barunya. Kawan-kawan itu mau ngetes-ngetes saya aja. Itulah indahnya berkawan, Masya Allah. Bagaimana saudara kita meninggal dunia kalau di ngajikan Yasin kan 7 hari, 40 hari, 10 hari, 100 hari, bahkan 1000 hari. Apakah kami berdosa Pak Ustaz? Kalau orang mati, maka dia diuji di kuburnya 7 sampai 40 hari. Kata Imam Atha, Nabi, sahabat, tabi'in. Yang ngomong ini tabi'in, namanya Imam Atha. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dianjurkan bersedekah makanan dan berkirim doa. Itulah yang dilakukan orang 7 hari. Yang mau buat silakan, yang tak mau buat tidak apa-apa. Tidak wajib, tidak sunat muakkad. Bersedekah hukumnya bagus. Bersedekah makanan. Sampai enggak makanan ini Pak Ustaz? Bagus. Ya Rasulullah, ummi matat, makku mati, apa tasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, pahalanya sampai apa tidak? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau. Ayu sedekah tu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Sakyul ma', ngasih air minum. Itu maka dikasih 3 botol. Yang bagus sedekah air minum. Kau pernah sedekah air minum untuk emakmu? Tak pernah Pak Ustaz. Tak pernah kau berikan air minum botol? Enggak pernah Pak Ustaz. Lalu apa kau kasih? Sumur bor Pak Ustaz. Mantap. Bisa orang berwudu, bisa orang mandi di situ. Ini bagus. Jadi mengenang. Terserah mau kapan saja bersedekah, baca Quran. Saya Pak Ustaz, istri saya sudah meninggal. Asalkan terkenang saya bacakan Quran. Asal terkenang saya sedekah. Tapi dulu Pak Ustaz, setelah menikah lagi tak ingat saya lagi. Itu pula salahnya. Ustaz, kalau pemimpin zalim sama rakyat diam saja, tapi kalau rakyat zalim sama pemimpinnya cepat ditindak, apa hukumnya Pak Ustaz? Inna alaka man kana qablakum. Orang-orang sebelum kamu dulu dibinasakan Allah. Idza saraqa fihim ad-dha'im. Kalau yang mencuri itu orang lemah, maka dihukum langsung. Wa idza saraqa fihim asy-syarif. Tapi kalau yang mencuri itu syarif, orang mulia, taraku, maka mereka tinggalkan. Maka jangan sampai ini terjadi, karena tidak hancurlah umat ini. Mana yang ada tuntunannya untuk selawat pada Nabi Muhammad? Pakai Sayyidina atau tidak? Berikut ini, mari kita panggilkan penceramah kita malam ini, Somad. Kira-kira Bapak Ibu menengok pembawa acara itu berbisik, ini kok gilo maksudnya. Paling tidak, walaupun benci betul Bapak Somad, andai tak diakuinya saya Ustadz, ini Ustadz KW ini kata dia. Bapak Somad, tak apa-apa saya dipanggil Bapak, terserah aja. Panggil bro pun tak apa-apa, bro Somad. Begitu juga dengan Nabi. Jangan kau panggil Nabi, kau macam manggil kawanmu aja. Mat. Ada adabnya. Maka yang paling bagus Sayyidina. Pernah tak Nabi menyebutnya Sayyid? Dia sendiri yang ngomong. Apa kata dia? Ana Sayyidu waladi Adam. Ana, aku Sayyid, pemimpin waladi Adam. Seluruh anak-anak Adam. Dari sejak Nabi Adam sampai Adam Smith, akulah pemimpinnya. Maka kita menyebutnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tidak fanatik. Yang berselawat pakai Allahumma salli ala Sayyidina silakan. Yang enggak pakai Sayyidina enggak apa-apa. Tapi yang enggak pakai Sayyidina menyalahkan Sayyidina. Yang Sayyidina menyalahkan enggak Sayyidina. Akhirnya kelahi gara-gara Sayyidina. Bagus tak Ustaz? Ustaz sendiri Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.
tapi jelas ujungnya. Ini kadang sholat tarawih tak jelas. Allah alaih, Allah alaih. Apa kata dia? Gara-gara makan pecel sama mie tadi. Assalamualaikum. Ini harus serius membacanya karena pakai huruf Arab. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Habibun. Nama saya Habib. Waladan. Salah baca pula Ustaz. Ismi Habib Wildan. Nama saya Habib Wildan. Ana tilmid. I am a student. Aku iki santri. Min Ma'had Darul Rahman Jakarta. Jauh. Dari pesantren Darul Rahman Jakarta. Bisa dikeliri. Afwan Ustaz, ana mau nanya, bagaimana cara mempertahankan istiqomah? Yang sulit itu mempertahankan istiqomah. Istiqomah. Yang pertama cara mempertahankan istiqomah, tengok orang cacat. Mohon maaf kawan-kawan yang kebetulan kurang fisiknya. Saya sholat di masjid, saya tengok dia tangannya maaf terbakar, hilang jari-jari. Lama dia berdoa. Di saat itu seperti ada teguran dalam hati saya. Hai Abdul Somad, kau kasih tangan sempurna, kenapa doamu cepat? Dia tangannya cacat tapi doanya lama dan tangannya tinggi. Kadang tangan kita utuh, doa di atas paha. Padahal tangan sempurna, dia tak tahu apa. Orang kalau berdoa di atas paha, itu artinya terserah ya Allah, mau kasih tidak minta apa. Mana dia? Tengok orang cacat. Saya sedang duduk di Masjidil Haram. Berzikir. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tiba-tiba datang anak muda, 2 orang di samping. Cerita. Saya udah mau marah. Ini anak muda nganggu zikir aja. Pas saya tengok, dia duduk di kursi roda. Saya tengok kakinya, mohon maaf, lumpuh. Kawan di sebelahnya dia ngobrol. Saya tetap marah dalam hati. Ini sudahlah cacat, kenapa ngobrol? Saya tengok kawan sebelah dia yang mendorong dia buta. Dia duduk lumpuh, yang mendorongnya buta. Menangis saya dari sejak melihat itu sampai sholat qabliyah, sampai sholat isya, sampai sholat ba'diyah, sampai ke hotel. Kenapa engkau tak bersyukur hai Abdul Somad? Dia cacat, masih bisa berkawan, masih bisa bersahabat, masih bisa sholat, masih bisa bercengkrama. Kau kenapa tak bersyukur? Ternyata menengok orang cacat itu membangkitkan istiqomah. Yang kedua, datang ke rumah sakit. Sekarang jangan. Besok pergi ke rumah sakit, tanya. Kalau datang security nanya, Bapak mau kemana? Nengok orang sakit. Ruangan berapa? Semua yang di sini mau kutengok. Nanti menengok orang sakit itu, barulah kita bersyukur. Di sampingnya ada mesin besar, pencuci buah pinggang darah, tak berfungsi. Waktu itu bersyukur, ya Allah. Tapi nengok orang sakitnya belum bersyukur. Alhamdulillah. Nengok orang sakit nggak boleh jujur. Ini terlalu jujur. Ini ku tengok 2 Jumat lagi gol nih. Yang ketiga, tengok orang mati. Makanya kalau ada bendera putih, ada orang mati, mampir, tengok. Buka penutup wajahnya, cium. Sesama laki-laki. Perempuan jangan. Walaupun bini orang, udah mati mengamuk dia. Nah, yang keempat, hadiri pengajian. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Ini berjamaah. Singa hanya akan menerkam serigala yang memisahkan diri dari jamaah. Maka jangan kalian memisahkan diri jamaah. Apa yang harus kita lakukan agar hijrah kita sempurna? Saya takut seperti kawan saya yang gagal hijrahnya. Lalu apa saja yang harus kita? Ini sama intinya istiqomah juga. Lalu apa saja yang harus kita persiapkan agar terhindar dari fitnah akhir zaman Dajjal? Pertama, malam Jumat baca surah Al-Kahfi. Baca ibu, bapak ibu baca surah Al-Kahfi? Alhamdulillah, dari bunyinya sedikit nampaknya. Yang kedua, hafal 10 ayat pangkal surat Al-Kahfi. Yang ketiga, sebelum salam baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal, supaya kita bisa membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus. Bagaimana hukum menikah kalau waktu akad nikah pembacaan surat pendek? Ini tidak benar, kurang sempurna. Membaca syahadat atau surat pendek itu bukan rukun nikah. Rukun nikah itu
zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Kunikahkan engkau dengan mahar Al-Quran. Aku terima. Sah, cukup. Tapi tentu syahadat betul lah. Latihanlah agak 2-3 hari. Asyhadu an la ilaha illallah. Latihanlah. Itulah makanya cari. Ini yang belum nikah nih, carilah yang santri-santri, pesantren-pesantren yang baik-baik. Ustaz, sah atau tidak nikah siri jikalau saksinya perempuan dari si wanita yang dinikahi dan saksi nikah itu beragama Kristen? Mana pula saksi bisa Kristen? Syarat saksi Muslim. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Ulang balik. Tapi perempuannya itu juga. Jangan diulang perempuan lain. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Wasyahidai adilin, 2 orang saksi yang adil. Saksi yang adil itu sifatnya Muslim, baligh, berakal, tidak fasik. Itulah saksi. Jangan sampai non Muslim. Sedangkan orang Muslim yang fasik aja bisa tak sah. Bisyahidai adilin, adil. Saya ingin tanya, apakah termasuk riba jika kita pinjam duit dari koperasi, sebuah pengajian, jika kita bayar ada sedikit bunga untuk mengisi uang kas? Nau seperak dibelah 7. Kalau berlebih, riba. Pinjam 100, bayar 110, riba. Walaupun yang mengelolanya namanya syariah, walaupun yang mengelolanya namanya majelis taklim, walaupun yang mengelolanya namanya ustaz, maka riba. La ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Jangan kau makan riba. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Bangkit dari kubur seperti orang bangkit dari kerasukan setan. Kertas terakhir. Jangan ada kertas lagi. Pak Ustaz, saya mau tanya, silakanlah, sudah terakhir dah. Bagaimana hukum anak angkat dalam Islam? Mantap. Kalau bapak mau ngangkat anak angkat, cari keponakan bapak yang perempuan, supaya nanti waktu dia akil balik, dia mahram bapak. Kalau ibu mau mencari anak angkat laki-laki, cari keponakan ibu. Kalau nanti dia lajang, dia mahram sama ibu. Jangan ibu kasih keponakan perempuan, nanti awalnya kau udah macam anakku, lama-lama macam biniku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Oleh sebab itu ini penting. Mengangkat anak angkat, bagus. Tapi kalau dia tidak ada hubungan mahram, nanti setelah dia dewasa, ibu tak bisa buka jilbab karena tak mahram. Ibu tak bisa berdua-dua nonton karena tak mahram. Maka mesti jaga dengan baik. Yang sudah terlanjur bagaimana? Maka jaga tutup aurat. Jangan di depan dia pakai celana sempit, celana jilin, celana hantu, celana setan. Jangan pakai jilbab, tak pakai jilbab. Jangan pakai daster saja, pakai kaos kaki. Masa ke pasar pakai kaos kaki, kena becek lah pakai sepatu boot. Saya berencana mengangkat anak. Mana lebih baik? Yang tak ada hubungan darah atau yang lebih baik ada hubungan darah? Terima kasih sebelumnya Pak Ustaz. Sama-sama, kembali kasih.